Sekolah Lapang Penerapan Teknologi diawali dengan kegiatan Rembuk Tani, Sekolah Lapang Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian. Tujuan dari kegiatan Rembuk Tani ini antara lain adalah untuk menyusun jadwal pelaksanaan demplot, kursus tani, kunjungan lapang, serta merencanakan kegiatan usaha tani yang sesuai dengan rekomendasi teknologi agar dapat mencapai sasaran peningkatan produksi, dan juga untuk mengidentifikasi masalah dan pemecahannya serta mengevaluasi hasil usaha tani. Kegiatan Rembuk Tani ini dihadiri oleh Kepala Seksi Penyuluhan UPT PPSDMP Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hartati Indra SPMP, Koordinator Penyuluh Kabupaten Goa, Bapak Ismail SPI, Kepala UPT BPP Wilayah Kanre Apia Ibu Saharia SP, dan seluruh penyuluh pertanian BPP Kanre Apia. Adapun peserta dari kegiatan tersebut berasal dari 10 kelompok tani dari Kelurahan Patapang dan Desa Balasuka. Dari kegiatan rembuk yang dilaksanakan tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama adalah kursus tani dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan jadwal sebagai berikut. Dilaksanakan pada 14 Maret 2022 dengan berlokasi di BPP Kanre Apia. Dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022 yang berlokasi di kelompok tani Lemo-Lemo. Tanggal 21 Maret 2022 berlokasi di kelompok tani Sepakainga. Dan yang terakhir adalah lokasi BPP Kanre Apia itu sendiri pada tanggal 24 Maret 2022. Yang kedua adalah demplot teknologi inovasi pertanian dilaksanakan pada semua kelompok tani mulai pada tanggal 17 Maret 2022. Yuk kita cek pelaksanaan kegiatannya. Kursus tani pembuatan pupuk kompos. Tujuan dari kegiatan kursus tani ini adalah menambah pengetahuan dan keterampilan petani dalam membuat dan menerapkan penggunaan pupuk kompos pada tanaman kentang. Kegiatan kursus tani dipandu oleh Kepala UPT BPPP Wilayah Kanre Apia beserta 5 orang penyuluh pendamping dengan peserta sebanyak 50 orang petani dari 10 kelompok tani peserta sekolah lapangan. Metode pelaksanaan kegiatan kursus tani adalah 1. Penyajian materi dan diskusi tentang pupuk kompos. Adapun bobot materi yang disampaikan adalah bagaimana memberikan penjelasan tentang pupuk kompos itu atau pengertian dari pupuk kompos. Bagaimana menyampaikan kepada petani apa sih manfaat pupuk kompos? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengomposan? Alat dan bahan dalam pembuatan pupuk kompos serta cara pembuatan pupuk kompos secara mandiri. Yang kedua adalah praktek pembuatan pupuk kompos untuk meningkatkan keterampilan petani, di mana peserta dipandu oleh penyuluh pendamping dalam membuat pupuk kompos dengan menggunakan dekomposer. Peserta dilatih membuat sendiri pupuk kompos sampai dengan cara pengaplikasiannya di lahan pertanaman kentang. Ini dia mikroorganisme. Lebih banyak kita kasih lebih cepat beraksi. Ada 6 mikroorganisme ini di dalam. Setelah melakukan praktek pembuatan pupuk kompos, diharapkan nantinya petani mampu membuat sendiri pupuk kompos dan siap untuk menerapkan di lahan usaha taninya. Pada pertemuan kedua kursus tani, yaitu membahas teknologi pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Budidaya tanaman yang sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam program pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit dan lebih cepat mengatasi kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pada kursus tani ini adalah bagaimana petani akan mampu menguasai bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dengan memanfaatkan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau disingkat juga PGPR. Itu gula merah. Jadi gula merah. Kemudian ini terasi. Iya. Terasi deh. Ini dalam ini terasi. Ini yang PGPR yang jadi yang saya sudah bagi kan. Mari. Ini dadak.
Hangalusuk. Ya, ini dedak. Ya, ini. Dedak. Ini akar bambu. Ini namanya biang, inokulum. Biang. Ya, cara membuatnya ini, kita didihkan air, kemudian didinginkan. Ya, kita kasih mendidih air, bukan yang ini, lain ini untuk mencampur sebentar. Jadi kita didihkan air, baru kita dinginkan. Akar bambu ini masukkan ke toples. Akar bambu ini sudah dari Jumat saya bikin. Ini inokulum hari Jumat dibikin. Jadi kita kasih mendidih air 1 liter atau 2 liter. Akar bambu kita kasih masuk 250 gram. Kalau dingin airnya masukkan ke sini. Nah, baru tutup rapat, tidak boleh ada udara masuk. Pertemuan ketiga kursus tani yaitu membahas teknologi pengendalian hama yang ramah lingkungan. Hama ada namanya penyakit, ada namanya gulma. Ini semua Pak, muaranya menurunkan produksi dan produktivitas. Sebagai salah satu alternatif pengendalian serangga hama tanaman, penggunaan pestisida nabati dinilai aman digunakan. Proses pembuatannya pun tidak sulit. Pestisida nabati adalah ramuan alami berbahan dasar tumbuhan untuk mengendalikan OPT tanaman. Bahan dasar tersebut umumnya berupa senyawa aktif dari tumbuhan yang berfungsi sebagai repelen, antividan, atraktan, mencegah serangga meletakkan telur, penghambat pertumbuhan dan perkembangan serangga, sebagai racun syaraf, dan mengendalikan pertumbuhan jamur maupun bakteri. Ini luar biasa Pak. Udah ada pengalaman Pak. Oh, kan paling rumah ya. Terus di jalan sampai pagi. Ada belum deh, ini lagi buat nasi sama terus. Penyuluh pertanian memandu para peserta pelatihan dalam membuat pestisida nabati. Harapannya peserta dilatih membuat sendiri pestisida nabatinya, sampai dengan cara pengaplikasian di lahan pertanaman kentang. Harapannya petani mengetahui cara pembuatan dan pengaplikasian pestisida nabati pada tanaman kentang. Setelah melakukan praktek pembuatan pestisida nabati, petani mampu membuat sendiri pestisida nabati dan siap untuk menerapkan di lahan usaha taninya. Kalau muda kan hijau Pak. Ini namanya isinya di dalam. Dengan ini bisa segede. Segede itu masih manis Pak. Kalau agak banyak makin pahit Pak. Ini namanya mojok. Oke. Kemudian, nah, biasa juga ya udah. Efektif sekali masalah nikotinnya itu untuk pengendalian hama Pak. Oh, saya suruh bawa juga itu orang, ada orang nggak? Tapi belum.
Coba aja. Nah, tidak mematikan. Iya, ini masih manis Pak. Sedikit. Kalau banyak, pahit. Itu baru Pak. Udah banting ini itu. Manis Pak. Manis tapi pahit. Lebih pahit. Itulah sang Bapak begini polis Pak. Ini apa ini? Pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir pada kegiatan kursus tani, yaitu di mana membahas tentang penyakit pada tanaman kentang. 300 ini kalau ini satuan berat 300 gram atau 3 on. Kita banding. Dalam usaha budidaya tanaman kentang tidak terlepas dari berbagai kendala atau gangguan organisme patogen, baik organisme dari kelompok hama maupun organisme yang termasuk dalam kelompok penyakit tanaman. Kelompok penyakit pada tanaman adalah organisme patogen yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Organisme penyebab penyakit tersebut antara lain cendawan atau jamur, bakteri, dan virus. Penyakit pada tanaman kentang bisa diatasi dengan memunculkan predator alami untuk menanggulangi hama penyebab penyakit. Melakukan pemuliaan varietas resisten penyakit, menanam dengan bibit unggul, melakukan rotasi tanaman serta memupuk dengan pupuk organik dapat mencegah terjadinya hama serta penyakit pada tanaman. Pada kegiatan ini, praktik pembuatan pestisida nabati yang dipandu oleh penyuluh pendamping mengajarkan petani bagaimana cara membuat pestisida nabati untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang, di mana petani sebagai peserta dilatih membuat sendiri pestisida nabati sampai dengan cara pengaplikasiannya di lahan pertanaman kentang. Petani diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman kentang, bagaimana gejala serangannya, cara pengendalian penyakitnya, serta petani mampu mempraktikkan cara pembuatan pestisida nabati sehingga diharapkan nantinya petani mampu membuat sendiri pestisida nabati dan siap untuk menerapkan di lahan usaha taninya.